Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Horor Klasik dimanapun Anda berada. Semoga Sobat Horor Klasik dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Sobat Horor Klasik yang telah berkunjung, telah menonton, dan telah mendengarkan cerita-cerita horor yang ada di channel Horor Klasik. Terima kasih sebesar-besarnya kepada subscriber yang telah bersedia mengikuti dan mendapatkan cerita-cerita terbaru dari Horor Klasik. Pada edisi malam hari ini, saya akan menceritakan pengalaman horor yang pernah dialami oleh seorang sopir angkutan malam yang bernama Mas Sabar. Kejadian ini terjadi pada tahun 1992. Pada masa itu, masih merupakan hal yang wajar ketika di daerah saya itu banyak terlihat angkutan-angkutan umum milik pribadi yang berjalan mulai dari sore hari sampai dengan dini hari yang membawa penumpang dari dua daerah. Jadi angkutan ini trayeknya itu start dari sebuah kabupaten menuju ke sebuah kota dan kemudian kembali lagi. Jadi untuk jarak tempuh satu kali jalan atau istilahnya kalau di daerah saya itu satu ritnya itu menempuh jarak sekitar 40 km. Nah, mayoritas penumpang dari angkutan malam ini merupakan para komuter atau orang yang setiap hari melakukan perjalanan antar daerah, entah untuk bekerja, mayoritas memang bekerja ya, atau mungkin orang-orang yang bersekolah dan pulangnya sudah sore, karena memang banyak sekali orang dari kabupaten tersebut yang beraktivitas di kota itu, entah untuk bersekolah ataupun untuk bekerja, tapi yang paling banyak adalah untuk bekerja. Nah, angkutan malam ini cukup diandalkan oleh mereka karena mengingat setelah jam 7 malam, angkutan umum seperti bis dalam kota ataupun antar kota itu biasanya sudah sangat jarang atau bahkan sudah tidak jalan lagi. Dan biasanya kalau memang mereka betul-betul ingin naik bis, harus menunggu bis malam yang menghubungkan antar provinsi. Sehingga kehadiran angkutan malam ini cukup membantu mobilitas dari mereka. Nah, kita masuk ke cerita Mas Sabar. Mas Sabar ini merupakan seorang sopir yang bekerja pada juragan angkutan yang bernama Pak Medi. Nah, Pak Medi ini memiliki sekitar 10 atau 12 mobil ya pada masa itu, yang mana mobil-mobil yang mayoritas digunakan itu adalah mobil minibus yang berukuran cukup besar, tapi tidak sebesar bus ya. Jadi itu adalah minibus yang berukuran kapasitas kurang lebih antara 12 sampai 16 penumpang. Mas Sabar sendiri biasa mulai narik itu dari mulai jam 5 sore, start keluar dari rumah Pak Medi yang berada di kabupaten, dan kemudian berjalan ke Pangkalan, dan kemudian biasanya nanti mulai start jalan dari Pangkalan itu kurang lebih selepas maghrib, dan dalam satu malam itu biasanya beliau bisa menempuh 4 sampai dengan 5 kali bolak-balik atau rit istilahnya kalau di daerah sini. Nah, sore itu ketika Mas Sabar ini berada di rumah Pak Medi, Mas Sabar ini melihat sebuah mobil angkutan yang terhitung masih baru, karena memang mayoritas mobil-mobil yang digunakan sebagai angkutan itu di masa itu ya merupakan mobil-mobil produksi tahun 70-an. Nah, sementara Mas Sabar waktu itu melihat bahwa di garasi Pak Medi ini ada mobil angkutan yang berumur kurang lebih masih 7 tahun, jadi produksi
tahun 85 atau 86 pada saat itu. Dan tentu saja mobil itu masih terhitung baru di masa itu. Nah, di situ ceritanya Mas Sabar ini mencoba merayu Pak Medi untuk diizinkan membawa mobil tersebut. Karena kebetulan saat Mas Sabar melihat atau melongok ke dalam mobil angkutan itu, posisi kursi dari mobil angkutan tersebut cukup unik. Posisinya itu tidak posisi menghadap ke depan semua seperti layaknya mobil angkutan yang selama ini digunakan, tapi posisi tempat duduknya itu seperti angkot yang melingkar. Nah, perhitungan Mas Sabar pada saat itu dengan kondisi jok yang seperti itu, dia bisa memuat penumpang lebih banyak. Akhirnya Mas Sabar ini dengan segala upayanya merayu-rayu Pak Medi, dan akhirnya Pak Medi luluh dan memberikan atau mengizinkan Mas Sabar membawa mobil tersebut. Mobil itu memang mobil baru, karena baru pada hari itu mobil tersebut terlihat di garasi milik Pak Medi. Dan selama itu memang belum pernah ada yang menggunakan mobil tersebut. Hingga akhirnya pada malam hari itu mobil tersebut digunakan oleh Mas Sabar, dan terjadilah peristiwa horor yang menimpa Mas Sabar di malam itu di dalam mobil itu. Setelah Mas Sabar mengeluarkan mobil tersebut dari garasi, Mas Sabar ini sempat celingak-celinguk sebentar untuk mencari Mas Rusli. Mas Rusli ini adalah sepupu Mas Sabar yang biasanya bekerja bersama dengan Mas Sabar. Jadi Mas Sabar ini berposisi sebagai sopir, sementara Mas Rusli merupakan kernetnya, biasanya seperti itu. Tapi ditunggu sampai lama Mas Rusli ini tidak datang-datang. Nah, akhirnya karena Mas Sabar takut waktu segera malam dan dia nanti takut tidak mendapatkan penumpang, akhirnya Mas Sabar ini nekat berjalan sendiri tanpa kernet. Nah, setelah sampai di pangkalan dan menunggu beberapa saat, akhirnya berjalanlah Mas Sabar melakukan trayek pertamanya atau rit pertamanya. Rit pertama tidak ada masalah. Kembali lagi ke arah kabupaten, melakukan rit kedua tidak ada masalah. Nah, ketika rit ketiga dari kabupaten menuju ke kota, Mas Sabar ini sempat heran, mulai dari pangkalan sampai ke tempat pemberhentian atau istilahnya kalau di sini tempat ngetem ya. Tempat ngetem pertama, kedua, kok penumpang ini sepi. Bahkan Mas Sabar merasa kok jalanan yang dia lalui pada malam hari itu kok sepi sekali. Dan yang aneh lagi sebetulnya, Mas Sabar ini merasa aneh ketika dia sampai di tempat ngetem yang pertama. Seharusnya di situ dia masih melihat satu mobil angkutan, karena memang dengan jarak yang hanya sekitar 5 menit sudah menjadi semacam peraturan tidak tertulis ketika angkutan malam yang sedang ngetem dan kemudian di belakangnya sudah muncul angkutan yang datang lagi, angkutan yang sudah ngetem itu harus berjalan atau meninggalkan tempat tersebut. Nah, itu malam itu Mas Sabar merasa aneh, kok di tempat ngetem pertama tidak melihat satu mobil pun dan tidak terlihat calon penumpang satupun di situ. Di tempat ngetem kedua hal yang terjadi juga sama. Nah, sampai akhirnya di tempat ngetem yang ketiga, di situ Mas Sabar masih tidak melihat ada mobil berhenti di situ, tapi Mas Sabar melihat ada seorang perempuan sedang berdiri di situ, terlihat seperti menunggu angkutan. Nah, karena di rit ketiga ini Mas Sabar sama sekali belum mendapatkan penumpang, ya tentu saja Mas Sabar segera berhenti di situ dan menawarkan angkutannya kepada si perempuan tersebut. Dan ternyata perempuan tersebut memang memiliki niat untuk naik angkutan. Nah, pada saat itu Mas Sabar sebetulnya sudah menawarkan kepada perempuan itu untuk duduk di depan, karena memang di belakang itu kondisinya kosong, tidak ada siapa-siapa. Di depan juga kosong, hanya Mas Sabar seorang diri.
Ya pikir Mas Sabar ya biar bisa untuk teman ngobrol juga. Tapi ternyata perempuan itu menolak dan mengatakan dia lebih senang duduk di belakang. Akhirnya masuklah perempuan itu ke dalam mobil melalui pintu samping. Sekali lagi ya, karena tatanan mobil ini memang seperti angkot yang umum kita lihat itu, dengan posisi kursi yang melingkar. Tapi anehnya, setelah perempuan tersebut masuk ke dalam mobil, dia itu tidak duduk di kursi yang melingkar itu, tapi justru dia tiduran di lantai mobil. Nah, di sini Mas Sabar ini mulai curiga, ini orang waras atau orang gila. Waktu itu yang dipikirkan Mas Sabar, dia itu takut kalau perempuan ini ternyata perempuan yang mungkin kurang waras. Ya meskipun Mas Sabar sendiri tidak yakin, karena menurut Mas Sabar penampilan perempuan ini nih wajahnya cukup cantik katanya, berkulit putih, cantik, berwajah ala Mandarin istilah Mas Sabar ya, dan menggunakan pakaian yang bagus, menggunakan rok terusan berwarna panjang, berwarna putih panjang, dan terlihat bahwa pakaian itu tuh pakaian mahal. Nah di situ Mas Sabar bahkan sempat meyakini bahwa orang ini orang kaya, cuman kok aneh gitu loh, aneh karena dia itu malah tiduran di lantai mobil itu. Nah sontak Mas Sabar melihat itu kan ya bilang kepada perempuan itu, Mbak jangan tiduran di bawah, duduk saja di kursi. Tapi perempuan itu hanya mengatakan bahwa saya lebih suka seperti ini Pak, karena biasanya juga seperti ini. Nah waktu itu lagi-lagi Mas Sabar merasa aneh, tapi ya sudahlah, wong dari tadi di rit ketiga ini lagi-lagi Mas Sabar memang belum dapat penumpang, jadi dia pikir ya sudahlah, terserah dia saja, yang penting nanti setelah sampai di tujuan penumpang ini membayar. Nah seperti itu. Dan tak lama dari kaca spionnya Mas Sabar ini melihat sorot lampu mobil mendekat, berhenti tepat di belakang mobil Mas Sabar dan memberikan lampu jauh. Itu merupakan kode bahwa Mas Sabar harus segera menjalankan kembali mobilnya. Akhirnya Mas Sabar menjalankan kembali mobilnya karena angkutan umum atau angkutan malam yang selanjutnya sudah tiba di tempat ngetem tersebut. Nah, berjalanlah Mas Sabar menembus malam. Waktu itu kata Mas Sabar waktu sudah kurang lebih jam 11 malam. Sudah jam 11 malam, sudah hampir mendekati tengah malam. Nah, Mas Sabar ini sempat bertanya sambil menyetir, bertanya ke perempuan tersebut, mau turun di mana Mbak gitu. Dan perempuan itu hanya menjawab, nanti kalau sudah sampai saya beritahu Pak, pokoknya jalan saja. Nah yang aneh lagi-lagi di perjalanan itu, Mas Sabar merasa jalan yang dia lalui ini, di pandangan matanya itu jalan yang setiap hari dilalui sesuai dengan trayek, tapi kok situasinya tuh sepi sekali, sepi. Bahkan Mas Sabar itu merasa dia tidak melihat satu orang pun, tidak bertemu dengan satu kendaraan pun. Dan yang aneh lagi, di tempat ngetem yang keempat, yang kelima, sampai yang keenam, Mas Sabar ini lagi-lagi tidak bertemu dengan satu angkutan pun, teman-temannya itu Mas Sabar tidak bertemu sama sekali. Dan mulai di tempat ngetem yang keempat, kelima, keenam itu Mas Sabar waktu itu hanya berhenti sejenak 5 menit, karena bahkan mungkin lebih ya, karena menurut Mas Sabar waktu itu mobil yang seharusnya datang setelah Mas Sabar sudah ngetem di situ, yang istilahnya itu menjadi pertanda bahwa Mas Sabar harus segera jalan lagi, itu ditunggu sampai lebih dari 5 menit juga tidak pernah muncul. Nah, jadi menurut Mas Sabar di malam itu seakan-akan dalam perjalanan itu hanya ada dia dan perempuan penumpang tersebut. Dia tidak pernah melihat orang lain, tidak pernah melihat kendaraan lain. Bangunan-bangunan, lampu merah dan sekitarnya masih seperti biasa. Tapi lagi-lagi tidak menjumpai satu orang dan satu kendaraan pun.
Nah, setelah tempat ngetem yang keenam itu memang sudah tidak ada tempat ngetem lagi. Artinya mobil ini akan terus berjalan sampai dengan tempat pemberhentian terakhir, yaitu di dekat terminal yang ada di kota itu. Nah, singkat cerita, kurang lebih sekitar 3 km menjelang tempat pemberhentian terakhir, tiba-tiba penumpang perempuan ini berkata kepada Mas Sabar, "Pak, kiri Pak, berhenti." Nah, ya spontan Mas Sabar ini menepikan kendaraannya, meskipun dalam hati Mas Sabar ini ya cukup heran dan penasaran, kok perempuan itu bisa tahu kalau ini sudah mau sampai, karena logikanya posisi mobil itu kan memang tinggi, posisinya memang tinggi, lantainya juga tinggi gitu. Dan meskipun pintu samping itu dalam kondisi terbuka, tapi namanya orang tiduran, apalagi di sekelilingnya itu ada kursi yang melingkar mengelilingi sisi mobil, dan waktu itu memang posisi kepalanya perempuan itu ada di belakang. Jadi yang mengarah ke depan itu adalah kaki dari perempuan tersebut. Rasanya aneh saja menurut Mas Sabar, perempuan itu bisa mengetahui bahwa ini sudah sampai di tujuannya. Nah, akhirnya Mas Sabar ya menuruti permintaan perempuan tersebut, dia menepi, dan kemudian perempuan itu bangkit dari tidurnya, menuju ke pintu, berjalan turun, dan kemudian mendekat ke pintu kiri, pintu sebelah kiri, sebelah Mas Sabar sebagai sopir itu. Nah, dari jendela itu yang kelihatan kan hanya kepalanya saja, karena posisi mobil itu memang tinggi. Perempuan itu berkata kepada Mas Sabar, "Pak, terima kasih sekali, saya sudah diantar lagi menggunakan mobil ini." Nah, di situ Mas Sabar tambah bingung. "Loh, Mbak, apa sudah pernah naik mobil ini? Wong saya narik mobil ini aja, pakai mobil ini baru pertama kali ini." Dan tiba-tiba si perempuan itu tertawa sangat keras dengan lengkingan tawa yang sangat menyeramkan, dan kemudian terbang masuk ke dalam sebuah gapura. Nah, di situ jelas Mas Sabar ini ya terkaget-kaget. Bahkan katanya Mas Sabar ini sampai terkencing-kencing di celana karena saking kagetnya melihat kejadian itu. Dan kemudian sontak dia segera menjalankan kembali mobilnya, dan kemudian anehnya setelah mobil itu kembali berjalan, suasana di sekitarnya itu seperti normal kembali, seperti awalnya, layaknya ya perjalanan malam yang biasa dilakukan oleh Mas Sabar ketika narik itu. Tiba-tiba ya di sekitarnya sudah terlihat banyak kendaraan, ya beberapa kendaraan, tidak banyak karena memang itu sudah malam. Dan semakin lama Mas Sabar mendekati pemberhentian terakhir itu ya normal situasinya, terlihat banyak mobil teman-teman Mas Sabar sudah standby di sana. Beberapa sedang istirahat, sedang merokok, sedang minum kopi, karena memang tempat pemberhentian terakhir itu betul-betul dekat dengan terminal, jadi masih banyak warung yang buka. Nah, akhirnya berceritalah Mas Sabar ke teman-temannya itu, dan kemudian karena beberapa teman dari Mas Sabar itu penasaran, dicobalah kembali ke tempat di mana Mas Sabar menurunkan perempuan tadi. Nah, ternyata setelah sampai di situ, mereka baru tahu bahwa ternyata gapura itu adalah jalan menuju ke pemakaman. Nah, setelah itu akhirnya Mas Sabar ya moodnya mungkin sudah hilang ya, dia sudah tidak mau narik lagi. Akhirnya dia kembali ke kabupaten tanpa membawa penumpang satupun, karena niatnya hanya ingin segera pulang saja. Nah, ketika pulang, sudah sampai di rumah Pak Medi, Mas Sabar segera memarkirkan mobilnya dan kemudian mengembalikan kunci sambil bercerita kepada Pak Medi peristiwa yang baru dialaminya. Nah, akhirnya Pak Medi ini bercerita bahwa mobil yang digunakan Mas Sabar, kenapa kok tatanannya itu sedikit aneh,
Karena ternyata mobil itu sebelumnya adalah mobil yang digunakan untuk mengangkut jenazah. Jadi mobil itu awalnya milik sebuah apa istilahnya ya, rumah duka ya, rumah duka atau yaitu rumah duka lah, yang biasa mengurus apa, kematian, mulai dari proses mungkin pengangkutan sampai dengan penguburan atau dari persemayaman ya, semacam itu. Jadi mobil itu ternyata awalnya milik sebuah rumah duka yang ada di kota. Kemudian karena ada peremajaan dan dilelang, waktu itu Pak Medi mendapat informasi, dan mobil itu memang dibeli Pak Medi dengan harga yang cukup murah dengan kondisi yang masih sangat-sangat layak, karena memang usianya masih terhitung muda. Dan mobil itu memang belum sempat dirubah dari tatanan joknya dan sebagainya, dan masih dibiarkan seperti adanya pada saat diambil dari rumah lelang tersebut. Nah, gara-gara kejadian malam itu, akhirnya Mas Sabar bersumpah untuk tidak mau menggunakan mobil baru tersebut dan lebih memilih menggunakan mobil tuanya yang selama ini setia mengantarkannya mencari nafkah. Nah, pada akhirnya kata Mas Sabar, mobil itu memang dimodifikasi di bagian kursinya, dan kemudian entah apa yang dilakukan oleh Pak Medi terhadap mobil itu, akhirnya mobil itu sempat digunakan oleh sopir lain, dan menurut cerita Mas Sabar juga, sopir itu juga tidak mengalami hal seperti yang dialami oleh Mas Sabar, seperti itu. Nah, apakah sosok perempuan itu merupakan sosok yang pernah diangkut menggunakan mobil tersebut saat masih menjadi mobil rumah duka? Wallahu alam, karena misteri itu juga tidak pernah terjawab sampai dengan saat ini. Bahkan sampai dengan Mas Sabar menceritakan pengalamannya kepada saya pun juga, beliau juga belum pernah mendapatkan jawaban atas misteri tersebut. Nah, ini tadi cerita tentang Mas Sabar yang berprofesi sebagai sopir angkutan malam antar daerah. Cukup seram ya. Atau mungkin biasa saja ya. Mungkin kalau yang tidak mengalami sih sudah biasa mengatakan, mungkin apalah, cerita biasa saja. Tapi mungkin tidak demikian bila kejadian seperti itu kita sendiri yang mengalami ya. Ya, di sini apapun itu kita cukup mengambil sesuatu yang mungkin bisa dijadikan pelajaran dari kisah horor yang dialami oleh Mas Sabar, ataupun kisah-kisah horor yang dialami oleh siapapun. Karena apapun yang terjadi pada diri kita pasti selalu ada maksud dan tujuannya. Baik, Sobat Horor Klasik, edisi malam hari ini saya tutup. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.